Pernyataan Roy Suryo kembali jadi sorotan publik setelah dirinya dipanggil oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Alih-alih hadir, Roy justru membangun narasi bahwa dirinya diundang sebagai ahli, bukan dipanggil sebagai saksi. Akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak hari Kamis ini ya. Kalau kemarin ada 4 saksi yang klaim yang terdengar meyakinkan tetapi tak sejalan dengan fakta. Kadif Humas Polda Metro Jaya secara terbuka menjelaskan bahwa Roy Suryo adalah salah satu dari 5 orang yang dijadwalkan hadir pada 3 Juli lalu untuk memberikan klarifikasi dalam tahap penyelidikan. Namun hingga sore hari, kelimanya mangkir. Tidak ada konfirmasi, tidak ada kehadiran. Ini bukan undangan seminar, ini pemanggilan resmi dalam proses hukum. Maka, jika seseorang tidak hadir tanpa alasan yang sah, hal itu pantas disebut sebagai tindakan mangkir. Publik pantas bertanya, jika Roy Suryo yakin berada di pihak yang benar, mengapa tidak hadir untuk memberikan penjelasan di hadapan aparat hukum? Alih-alih hadir, ia justru memanfaatkan ruang publik untuk membentuk opini bahwa dirinya dipanggil sebagai ahli yang tak bisa dipertanyakan integritasnya. Inilah yang patut diwaspadai. Ketika opini dibangun untuk melemahkan otoritas hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap profesionalisme kepolisian, maka yang terancam bukan hanya proses hukum dalam kasus ini, tetapi juga prinsip bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Roy Suryo dan kelompoknya yang selama ini berdiri di balik narasi-narasi kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tidak bisa terus-menerus membungkus posisinya dengan klaim keilmuan tanpa bersedia diuji secara hukum. Mereka menuntut transparansi dari pihak lain, tetapi saat diminta memberikan keterangan justru berlindung di balik opini publik. Dalam konteks ini, tindakan tegas dari kepolisian sangat penting. Jika pemanggilan pertama diabaikan, maka surat panggilan kedua harus segera dikirimkan. Bila tetap mangkir, langkah pemanggilan paksa adalah opsi konstitusional yang sah. Negara hukum tidak boleh tunduk pada opini yang dibangun di media sosial atau lewat kanal YouTube. Hukum harus ditegakkan, bukan dinegosiasikan. Roy Suryo mungkin merasa di atas angin karena dukungan dari kelompok seperti TPUA dan para afiliatornya. Namun, jika benar dirinya berada di pihak yang benar, maka satu-satunya jalan adalah hadir dan membuktikannya di hadapan penyidik. Bukan dengan menyebar narasi yang menyesatkan publik. Akhirnya, penting untuk ditegaskan, siapapun yang menuduh orang lain harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang kebal. Apalagi jika klaimnya berpotensi mencemarkan nama baik seseorang dan mengganggu ketertiban publik. Ini bukan soal opini, ini soal tanggung jawab hukum.